Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik ya. Udah hampir 2 bulan lebih kita nggak ketemu di gereja. Kira-kira siapa ya yang kangen ibadah bareng di gereja? Ada yang kangen? Iya, Karya juga kangen banget sama kalian. Kangen ibadah bareng, kangen ketemu kalian. Wah, kita terus berdoa ya adik-adik. Semoga penyakit corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah bersama kembali di gereja. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, terus kita juga sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah walaupun melalui virtual ini Tuhan. Biarlah ini semua tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepadamu. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhannya diambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Karya ulangin ya. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Sudah ketemu semuanya? Yang masih kecil boleh mendengarkan, yang sudah besar boleh dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Oh iya adik-adik, sebelum kita lebih lanjut, Karya mau ingetin nih, tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Mei, kalau misalnya kalian yang mengikuti ibadah ini, itu minta tolong untuk mama dan papa untuk memfoto kalian kalau kalian mengikuti ibadah ini. Dan yang setiap harinya, yang setiap saatnya mengikuti ibadah nanti akan mendapatkan poin ya adik-adik. Poin itu nanti akan dikumpulkan, kemudian nanti ada sesuatu untuk kalian yang rajin ikut beribadah. Oke? Semuanya sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita mau baca. 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, adik-adik, pada suatu kali saat Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota, anggap aja ini adalah kota adik-adik. Ada seorang bapak-bapak yang penuh dengan penyakit kusta adik-adik. Badannya banyak dan penuh sekali penyakit kusta ini. Ketika itu bapak-bapak ini melihat Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian katanya, "Tuhan." Dia langsung sujud menyembah Tuhan. Langsung tersungkur adik-adik. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya mentahirkan bapak ini adik-adik? Adik-adik tahu nggak sih, penyakit kusta itu adalah penyakit yang berbahaya.
penyakit yang menular adik-adik. Orang-orang itu gak ada yang mau mendekati ketika ada orang yang punya penyakit kusta adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus ini, kira-kira Tuhan Yesus mau gak ya menyembuhkan bapak ini? Apa jawab Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, Aku mau, jadilah engkau tahir. wah, seketika itu juga adik-adik, jeng jeng jeng. Tara! Akhirnya si bapak ini sembuh adik-adik dari penyakit kustanya. Wah, bapak ini sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kemudian kata Tuhan Yesus, Pergilah dan persembahkanlah untuk pentahiranmu seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. set, akhirnya dia pergi adik-adik. Ting, 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 ting. Nah, adik-adik, gimana nih? Udah dengerin kan tadi ceritanya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kita harus belajar melalui Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan menolong, membantu orang yang memerlukan pertolongannya adik-adik. Kita sebagai manusia juga harus mengasihi sesama kita adik-adik. Kita nggak boleh nih pilih-pilih. Misalnya ada orang yang jahat sama kita. Dia jahat, aku nggak mau kasih dia lah. Dia baik, aku mau deh kasih dia. Nggak boleh seperti itu adik-adik. Mau dia baik, mau dia jahat, kita harus tetap mengasihi dia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih untuk mengasihi orang lain. Ada yang bantu, ada yang memerlukan pertolongan kita, kita harus bantu. Kita harus mengasihi semuanya tanpa harus pilih-pilih. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Kak Ria juga mau kasih tugas untuk adik-adik selama seminggu ini. Nah tugasnya apa sih Kak? Tugasnya itu adalah ketika adik-adik dimintain tolong entah sama papa atau mama atau kakak atau adik, adik-adik harus memfoto apa yang telah dilakukan adik-adik. Misalnya nih contohnya si kakak minta tolong nih sama adiknya, Dek tolong dong ambilin buku pelajaran kakak, buku bahasa Indonesia kakak di atas meja, kakak lagi buru-buru nih gitu. Terus si adiknya bilang oke kak gitu. Terus kemudian si adik minta tolong nih sama orang tua atau sama si kakak, Kak fotoin aku dong, kan aku kan udah bantuin kakak gitu. Tapi fotonya itu harus tulus ya adik-adik, jangan karena paksaan, jangan karena disuruh Kak Ria nih aku disuruh foto gitu. Jadi aku harus foto setiap apa yang aku lakuin, nggak gitu. Harus mengerjakannya tetap dengan tulus hati adik-adik, oke? Nah, gunanya untuk apa sih Kak aku itu memfoto apa yang aku lakuin ketika orang lain butuh pertolongan aku? Gunanya adalah ketika kalian melakukan apa yang kakak suruh, nanti kalian akan mendapatkan poin. Nah, tadi kan Kak Ria udah singgung yang mengikuti ibadah setiap hari minggunya itu akan mendapatkan poin. Dan jika kalian melakukan tugas dari Kak Ria juga, kalian juga akan mendapatkan poin. Dan poin itu akan dikumpulkan menjadi satu. Kumpulkan menjadi satu. Nanti akan dijumlah nih. Cet. Siapa sih yang rajin ikut ibadah, yang rajin mengerjakan tugas. Nah, kemudian nanti akan ada sesuatu untuk kalian. Wah, siapa sih yang gak mau? Tapi tetap ingat, harus mengerjakan tugas yang Kak Ria berikan itu dengan tulus ya adik-adik. Jangan dengan paksaan. Oke? Yuk, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa.
Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah kembali. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menjalankan setiap firman-Mu ini dengan baik Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau mengakhiri ibadah virtual kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari Karya. Kiranya firman Tuhan yang Karya berikan itu dapat berguna untuk adik-adik ya. Kalau Karya ada salah, Karya minta maaf. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.